Saya mau buktiin kalau ternyata Al-Quran itu hebat. Saya orang Betawi. Orang Betawi kalau ngomong semau-maunya saya. Hei, mau kemana lo? Kelihatannya kasar, tapi sebenarnya insya Allah hatinya halus kayak saya. Oke, kenapa ibu nggak redo? Orang Sunda, ada Sunda kasar, ada Sunda halus. Sunda halus, ya begitulah, elu badai kamana, Sunda. Yang kasar beda lagi. Orang Medan, Medan itu kalau ngomong dia tidak bisa bilang huruf E, pasti E. September jadi September. November jadi November. Desember jadi Desember. Ganteng jadi genteng, Bu. Itu orang Medan. Makanya orang Medan di Bandung jangan suruh beli rujak bebek. Orang Medan datang, Lai, aku mau beli itu rujak bebek. Padahal apa aslinya? Bebek. Itu Medan. Orang Madura beda lagi. Kalau ngomong orang Madura diulang-ulang ya. Orang dagang sate gimana sih dagang sate? Sate. Sate aja sate. Taman kanak-kanak, mantaman nak-kanak. Makanya orang Madura jangan suruh mimpin baris berbaris, kasihan Bu. Rigiri nan nganan rigiri. Itu Madura. Kita pindah lagi. Sekarang orang Sulawesi. Orang Sulawesi itu kan gini, Ustadzun. Aslinya pakai zal. Ustadzun. Zal itu lidah dikeatasin, ditaruh di belakang gigi atas. Ustadzun. Harusnya kalau manggil ustadz sesuai dengan kaidah bahasa Arab harus pakai zal. Ustadz. Ada Ustadz YB lewat. Ustadz. Apa kabar Ustadz? Mau kemana Ustadz? Itu mah lebay Ustadz. Kita manggil Ustadz, manggil Kang YB, semau maunya. Ustadz, mau kemana Tat? Sini duduk di depan Tat. Kan gak enak ujungnya, Tat. Saya datang ke Makassar, disambut sama panitia. Assalamualaikum Ustaz. Orang Sulawesi bilang Ustaz itu Ustaz. Ada Sulawesi di sini? Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam. Nggak mau kalah dong saya. Sulawesi, Madura, Medan, bayangkan kita sholat disatukan dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Mana ada kitab suci yang menyatukan semua perbedaan bahasa. Cuma kitab suci Al-Quran. Hari ibu kebayang tuh kalau sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Berantakan sholat berjamaah. Imamnya orang Betawi, saya. Makmumnya Kang YB orang Sunda. Satu lagi orang Padang. Saya orang Betawi, takbir pakai bahasa saya, bahasa Betawi. Allah gede amat. Kang YB takbir nggak mau kalah orang Sunda. Allah nu ageng euy. Orang Padang biasa dagang di Tanah Abang, suaranya lantang, tinggi, keras. Allah nan kadang. Malaikat jawab di belakang, onde mande ranca bet. Coba pikirin pakai logika yang paling gampang. Itulah kita, itulah Islam, disatukan dengan Al-Quran, disatukan dengan kalimat Allahu Akbar. Saya mau bilang gini, jadi nggak usah pusing dengan beragam perbedaan yang ada di sekitar kita. Ibu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang inilah
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan itu jadi rahmat, pelajaran, hikmah buat kita semua. Contoh, jempol. Ini kan paling ujung ya. Tergantung posisi, kalau gini mantap, gini payah, cemen. Telunjuk, kerjaannya marah-marah. Kamu itu bawa ke sini. Ini bawa ke situ. Jangan macam-macam ya. Ini marah-marah. Jari tengah jangan keluar Bu, anak muda bisa berantem semualah, ini kode. Jari manis, kenapa dibilang jari manis? Karena dia jarang kerja. Makanya dibilang jari manis. Itulah kenapa jari manis disuruh gotong cincin. Supaya ada kerjaannya. Nggak nganggur. Kelingking, ini anggota jari paling kecil. Tapi ini yang paling mantap. Ini yang paling fleksibel. Ini yang paling bisa masuk kemana-mana. Ini yang bisa bikin nenek-nenek meremelek. Beda Ibu. Tapi jangan pusingin perbedaan, ngapain? Ingat, Pilpres sebentar lagi. Setuju? Jangan sampai kita membuat dosa. Dosa itu bukan hanya dosa lisan, tapi sekarang yang rame itu dosa tulisan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang berbahagia, ini harus saya sampaikan. Persiapan Pilpres 8 bulan. Ketika presiden terpilih cuma 5 tahun ke depan. Tapi dosa kita ngebully orang lain, ngejahatin orang lain, nyakitin orang lain, itu bukan cuma 5 tahun, tapi sampai akhirat. Setuju? Jadi mari sama-sama kita song-song Pilpres damai tanpa bully, tanpa caci maki. Sepakat? Pilihan boleh beda, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Maka jaga hati ya. Yang berikutnya, bahwa ternyata kita ini dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup tidak hanya sekedar mencari senang, tapi tugas terbesar dalam hidup itu adalah mencari berkah. Apa Bu? Berkah. Apa itu berkah? Gini, kiai-kiai, ustadz-ustadz zaman dulu kalau datang kemana-mana pasti ibu-ibu datang bawa air. Ya, bawa air buat minta didoain. Betul nggak? Dibuka botolnya, Pak Ustadz doain. Anak saya mau lahiran, didoain baca Al-Fatihah. Pak Ustadz, ini saya buka airnya, doain anak saya besok mau ujian. Dibacain. Zaman sekarang, kiai sama ustadz sampai Bu, bukan ditodongin air. Handphone, suruh selfie. Baru sampai ustadz suruh monyong, Saya mau bilang gini, ternyata sekarang ini kita sangat dekat dengan dosa. Dosa sangat menentukan kualitas berkah kita. Contoh, biar agak gampang contohnya ya. Ibu ingat nggak dulu? Kalau ada anak kecil udah sekolah tapi masih ngompol, tahu ngompol? Kurang Sunda apa ngompol? Ngompol, udah sekolah masih ngompol. Kata nenek kita, kata nini, aki, itu obatnya apa dulu? Capung. Kata orang Sunda apa capung? Apa? Papato. Papato. Kalau mamato? Capung tuh papato. Yang ngompol kasih papato. Kasih capung. Kasihan tuh capung, udah gak salah ditangkepin suruh ngisepin puser orang. Ibu tahu sendiri puser kayak apa kan? Tapi sembuh gak? Sembuh. Kenapa sembuh? Karena yang doain nenek kita zaman dulu jarang bikin dosa. Nenek kita zaman dulu gak pernah posting foto di IG. Nenek kita gak pernah posting di Facebook. Hari ibu di sini ayah Facebook? Ada Facebook ada? Instagram ada? Twitter ada? Blender ada blender.
Karena jarang bikin dosa, akhirnya omongannya berkah. Kenapa berkah? Karena hatinya bersih. Capung ditangkap, baca Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh di sini, sembuh. Kenapa sembuh? Karena yang baca hatinya bersih. Bukan cuma perkara bismillahnya, tapi perkara yang baca hatinya bagaimana warnanya. Hati itu satu, tapi di dalam hati rasanya banyak. Kayak permen nano-nano. Permennya satu tapi rasanya banyak. Pahit, manis, asam, asin. Tuh nano-nano. Makanya lihat, orang kalau makan permen nano-nano mukanya nggak jelas. Asin enggak, manis enggak, pahit enggak. Begitulah hati, hatinya satu tapi di dalamnya banyak rasa. Kadang rasa kagum melihat pemandangan. Kembalikan rasa itu kepada Allah dengan kalimat subha. Tiba-tiba ibu ada yang ngasih uang. Kembalikan rasa bahagia karena nerima uang dengan kalimat alhamdulillah. Tiba-tiba ada berita tetangga meninggal. Baca inna. Itulah hijrah. Hijrah lisan kita. Supaya dikembalikan kepada Allah. Makanya tadi saya bahas di awal bahwa ternyata Al-Quran itu bahasa yang hebat. Kembalikan semua itu kepada bahasa Al-Quran. Gini ibu, dari kecil kita udah diajarin ya, mau makan ada doanya kan? Allahumma barik lana fima wakina ada. Mau masuk WC ada doanya. Allahumma inni minal khubuthi. Kenapa? Kita disuruh ngelibatin Allah sebelum ngapa-ngapain. Mau makan, suruh ada Allah. Mau masuk toilet, libatkan Allah, hadirkan Allah dengan doa. Jangankan urusan makan, jangankan urusan toilet. Suami istri, ibu, ini saya cari bahasa yang halus ya. Suami istri ketika ibadah malam Jumat, ini paham gak? Paham gak nih? Sunnah Rasul. Bu, tahu sunnah Rasul? Sunnah Rasul malam apa? Yang kencang malam apa? Malam Jumat, malam lainnya hukumnya apa? Wajib. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu-ibu ini ya Allah. Saya cuma mancing ya Allah. Pantesan saya lihat wajahnya wajah begadang semua ini. Sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat, malam lain wajib. Nih, saya pernah dapat satu ilmu dari teman saya. Ini memang ilmu agak-agak unik, tapi memang ada rujukannya. Kata teman saya gini, Ustadz Zaki, saking hebatnya Islam, jangankan urusan makan, jangankan urusan minum, jangankan urusan bangun tidur. Yang doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jangankan urusan bangun tidur, bahkan subhanallah sampai ketika hubungan suami istri. Bu, hubungan suami istri. Bu, tahu nih tahu. Bahkan sampai ketika hubungan suami istri, kan ada satu titik di mana suami atau istri merasa, apa bahasanya? Merasa paling wow lah. Nah, kiai saya bilang, bahkan ketika dalam situasi yang paling enak sekalipun ketika sunnah Rasul, kita disunahkan untuk takbir. Baru tahu kan ibu? Ibu lagi sama suami, ibadah sunnah Rasul, pas lagi paling enak, ibu disuruh takbir. Sok, mangga, ntar pulang diamalkan ya. Malam-malam ketemu suami, Masya Allah, mana rumah kontrakan dari triplek, bolong-bolong. Takbir, Allahu Akbar. Tetangga bingung, ini ada kebakaran di mana ya. Jadi subhanallah, hijrah iman, hijrah hati, tadi sudah kita bahas, hijrahkan pikiran, hijrahkan lisan.
Hijrahkan semua anggota tubuh kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ingat ibu, setiap kita tidak ada yang abadi. Betul nggak? Makanya nanti ada Bang Sunu ya, kan ada Bang Sunu ya. Dia ada lagunya yang bagus tuh, grup Medina. Orang kaya, oh, sabar. Kita bagi tugas, saya yang nyanyi, ibu yang mati, oke? Ibu yang bilang mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Zaki. Nafsu amat bu, nyumpahin saya mati. Semuanya mati, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih benar dari yang lain. Ingat, prinsip hidup itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap, kembalikan semua kepada Allah. Betul nggak ibu? Sekarang kita mah makhluk tanah ibu, serius. Kita asal dari tanah. Makan sumber dari, kok makan sumber dari tanah Ustadz? Dari tanah. Beras dari mana? Tanah. Ubi dari mana? Singkong dari mana? Singkong Cakurak Sunda apa? Apa? Sampe. Sampe bukan yang buat keramas. Oh, galak amat, Masya Allah, kaget saya. Sampe dari mana? Tanah. Telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Telur dari mana? Ayam dari mana? Pertanyaannya duluan telur apa ayam? Telur dari mana? Ayam dari mana? Ini sampai kiamat berantem nih bu kita nih. Yang penting telur jadi ayam, ayam bisa bertelur. Oke? Suatu saat juga kita akan kembali ke tanah. Gini, kematian adalah sesuatu yang biasa atau bisa menjadikan kita lebih semangat untuk hijrah. Menghijrahkan semua anggota tubuh kita. Ibu almarhum Olga kenal ya? Terkenal, uangnya banyak, lewat, meninggal. Jupe, begitu juga. Tapi gini bu, saya mau curhat sedikit gak apa-apa ya. Sebelum ibu curhat nanti. Saya heran deh, kenapa setiap ada teman-teman pelawak sakit, saya tengokin gak lama meninggal bu. Olga saya tengokin, meninggal. Jupe saya tengokin, meninggal. Budi Anduk saya tengokin, meninggal. Hendrik Ceper saya tengokin, meninggal. 2 minggu yang lalu Kiwil sakit Kiwil. Belum saya WA mau ngejenguk, dia WA saya duluan. Ustadz Zaki gak usah tengokin gue. Kenapa? Ntar gue mati. Padahal mati urusan siapa? Kullu nafsin. Ya udahlah pasrah aja ibu kita sekarang ya. Hidup apa sih yang dibawa? Gak ada yang dibawa. Naik mobil mewah, harganya mahal, ujung-ujungnya mobil yang kita naikin warnanya hijau. Mereknya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang hidup, terus meninggal. Yang tadinya mandi sendiri jadi dimandiin. Yang tadinya ngaji sendiri jadi ngajiin. Yang tadinya sholat sendiri jadi yang tadinya jalan sendiri jadi jalanin bu. Jangan-jangan di sini jenazah jalan sendiri kali ya. Pas mau digotong kata dia, jangan ngerepotin mas, tenang aja ntar saya sampai sendiri kok. Ya intinya dengan ingat mati, mudah-mudahan kita bisa menghijrahkan semua anggota tubuh kita. Dari yang ringan-ringan aja dah ibu ya. Berbuat baik terhadap orang lain, biasa bayar parkir 2.000, lebihin. Karena kalau orang disenengin pasti hatinya paling gampang ngedoain. Hati disenengin ibu, paling gampang hati yang ngedoa itu hati yang disenengin.
Ibu dikasih uang sama suaminya, nggak pakai ngomong 5 juta, jebret. Itu suami, ibu doain apa ibu sumpahin? Pasti didoain. Nggak ada suami ngasih uang disumpahin. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan, dipandu juga dengan Kang YB. Sama-sama kita hijrahkan semua anggota tubuh kita, pikiran, lisan, hati, perbuatan pada satu titik. Lillahi Rabbil, biarkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi.